Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4288 dan bab 4289. Oke, kita langsung aja. Bab 4288. Saya Vacation tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan membiarkannya mengungkapkan pendapatnya pada saat seperti itu. Dia sangat menyadari statusnya di keluarga Fei, belum lagi Fei Shanghai, Fei Xiaowin, bahkan Fei Yanzhong. Jangan melihat cinta kakeknya untuknya, tetapi ketika tiba saatnya untuk membahas senioritas, dia hanya bisa mundur diam dan mundur. Terlebih lagi, dia ada di sini malam ini dan tidak melihat orang tuanya. Jadi dia bisa menebak bahwa pamannya, Fei Shanghai, telah mengusir orang tuanya dari keluarga. Melihat bahwa dia sedikit bersalah, Ye Chen berkata, "Nona Fei, jika Anda punya ide, katakan saja, dan Anda tidak perlu takut menyinggung orang-orang. Saya akan memanggilnya kembali untuk Anda." Fei Kexin mengerutkan bibirnya, merasa jauh lebih nyaman. Dengan Ye Chen yang bertanggung jawab atas dirinya, dia segera mengumpulkan keberanian dan berkata dengan keras, "Tuan Ye, saya pikir solusi terbaik sekarang adalah membiarkan Fei Haoyang membayar untuk apa yang dia lakukan." Fei Xiaowin dan istrinya meledak ketika mereka mendengar ini. Istrinya menuju Fei Kexin dan memarahi, "Kexin, kamu sepupu kecil yang tidak bermoral. Apa yang dikatakan keluarga kita? Haoyang adalah keponakanmu. Apakah kamu tega membiarkan dia mati?" Fei Xiaowin juga menggertakkan gigi dan memarahi, Kexin, kamu benar-benar ular dan kalajengking. Apakah kamu pikir kami telah mengusir orang tuamu dan kamu akan memanggil kesempatan ini untuk membalas dendam pribadimu?" Ye Chen sedikit mengerjit saat ini dan berkata kepada Wan Pujun, "Pujun, kedua orang ini sangat menjengkelkan," tampar mulutnya. Wan Pujun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melangkah baju dengan cepat, menampar Xiaobin bolak-balik dengan tamparan, dan kemudian menampar wajah istrinya. Menampar orang itu beberapa kali berturut-turut, keduanya runtuh di tempat. Pada saat ini, Ye Chen memandang Fei Kexin dan berkata, "Silakan." Fei Kexin mengangguk dan melanjutkan, "Di sisi lain, kita harus segera mengungkapkan apa yang dia lakukan kepada publik, dan kita tidak boleh menyembunyikan darinya." Ketika Kexin mengatakan ini, semua orang tercengang. Fei Shanghai terkejut, dan Fei Yanzhong bahkan lebih terkejut. Mereka semua tahu bahwa jika masalah ini dipublikasikan, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh keluarga Fei. Ini mungkin akan menjadi salah satu skandal terbesar keluarga top Amerika di abad ini. Oleh karena itu, keduanya menatap Fei Kexin dengan mata yang sangat luar biasa. Bertanya-tanya mengapa dia datang dengan solusi seperti itu untuk mendorong seluruh keluarga Fei ke dalam jurang. Namun, baik Fei Shanghai maupun Fei Yanzhong tidak berani membantah kata Fei Kexin saat ini. Mereka hanya bisa menatap Ye Chen dengan gemetar, ingin tahu reaksinya. Ye Chen memandang Fei Yanzhong saat ini dan berkata dengan dingin, "Tuan Fei, sekarang Anda tahu jarak antara Anda dan Nona Fei Kexin." Ketika Fei Yanzhong mendengar ini, hatinya membeku. Dia juga berpikir bahwa Fei Kexin sengaja memainkan pria kuat untuk mematahkan pergelangan tangannya sebagai imbalan atas bantuan Ye Chen. Dia bahkan merasa Fei Kexin mungkin mencoba mengambil kesempatan ini untuk merebut posisi keluarga Fei. Kita lanjut lagi ke bab 4289. Ini membuatnya merasa sedikit lebih marah terhadap Fei Kexin secara tiba-tiba. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa cucunya yang paling terpercaya akan melompat keluar saat ini untuk meniru dirinya sendiri. Mau tak mau, dia menatap Fei Kexin, matanya penuh amarah dan pertanyaan.
Pertama kali, Casey melihat kakeknya menatap dengan mata seperti itu. Pertama dia terkejut. Kemudian dia mengerti alasan untuk mata kakeknya. Sepertinya, kakek pasti memberi salah paham padaku. Memikirkan hal ini, Casey menghela napas tak berdaya dan berkata, "Kakek, keluarga Fei tidak punya pilihan sekarang. Fei Hao yang menyebabkan hal yang begitu besar. Itu jelas bukan karena ketika dia meninggalkan masalahnya bisa diselesaikan. Ini jelas bukan karena ketika dia meninggal masalahnya bisa diselesaikan. Keluarga Fei kita tidak punya pilihan. Kita hanya mengambil tanggung jawab yang cukup. Kita harus mempublikasikan masalah ini, meminta maaf kepada para korban dan publik, dan pada saat yang sama secara aktif membayar kompensasi yang besar kepada para keluarga korban dengan imbalan pengampunan publik." Fei Xiaobin yang ditampar oleh Wan Pojun berkata, "Karena itu akan dipublikasikan, maka Fei Hao yang harus diselesaikan. Karena itu akan dipublikasikan, maka Fei Hao yang harus diserahkan kepada Departemen Kehakiman dan membiarkan pengadilan federal mengadili kejahatannya. Karena itu akan dipublikasikan, maka Fei Hao yang harus diserahkan kepada Departemen Kehakiman dan membiarkan pengadilan federal mengadili kejahatannya." Fei Xiang juga kembali ke akal sehat dan berkata, "Itu benar. Fei Kexin, hati gasing ini benar-benar beracun. Kamu tidak hanya menginginkan kehidupan cucuku, tetapi juga menyeret keluarga Fei ke dalam jurang. Jika itu diumumkan kepada publik seperti apa yang Anda katakan, mengapa kamu ingin cucuku Fei Hao yang membayar dengan nyawanya? Jika Anda menyerahkan kepada hukum, paling-paling dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat." Fei Kexin bertanya, "Apakah Anda tidak memikirkannya? Jika rencana ini benar-benar layak, mengapa Tuan Ye tidak langsung menyerahkan video ini kepada polisi Amerika? Mengapa dia harus datang ke rumah Fei dan membiarkan kita mengatakan solusinya sendiri?" Semua orang terkejut oleh pertanyaannya, terutama Fei Yanzhong. Seluruh orang langsung tercerahkan. Kata-kata Fei Kexin membuatnya akhirnya menyadari inti masalahnya. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Mengapa saya tidak memikirkan lapisan ini? Sekarang Ye Chen datang ke pintu. Dia pasti tidak puas penyelesaian masalah ini dengan cara biasa. Pada saat seperti itu, jika kamu masih berpikir untuk menyelamatkan nyawa binatang buas ini dengan mengandalkan sistem peradilan Amerika, hanya dapat dikatakan bahwa kita semua belum menemukan kunci untuk masalah ini. Karena Ye Chen bisa datang ke pintu, itu berarti dia pasti berniat menggunakan caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan menilai dari perilakunya, baik kehidupan Fei Hao Yang maupun reputasi keluarga Fei tidak akan relevan. Itu bisa diselamatkan. Dia meminta semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka, tetapi itu hanya ujian. Fei Hao yang telah melakukan kejahatan besar. Bagaimana dia bisa memuaskan Ye Chen hanya dengan membayar dengan nyawanya? Yang lucunya adalah aku baru saja berpikir untuk menggunakan uang untuk menekan segarannya, yang dengan sendiri merupakan provokasi bagi Ye Chen. Bagaimana mungkin Ye Chen akan membiarkannya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fei Kexin, lalu berpikir pada dirinya sendiri. Sepertinya Fei Kexin lebih melihat masalahnya dengan lebih jelas. Fei Kexin melanjutkan berkata pada saat ini, "Semuanya masalah ini, meskipun kesalahannya langsung ada pada Fei Hao Yang sendiri, tetapi apakah Anda pernah berpikir mengapa dia bisa melakukan begitu banyak kejahatan yang tidak manusiawi, tetapi masih lolos dengan impunitas? Ayolah, bukankah dia memiliki sumber daya, dana, dan koneksi keluarga Fei yang kuat untuk mendukungnya? Kalau tidak, jika dia hanya seorang biasa, mengandalkan kemampuannya sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan begitu banyak kejahatan. Dia bahkan mungkin telah ditangkap sejak lama karena diekspos.
Itu adalah kekuatan dan aura keluarga Fei yang membantunya menutupi dosa-dosanya dan membiarkannya melakukan kejahatan serius lagi dan lagi, dan pada saat yang sama lolos dari hukuman. Jadi, dari sudut pandang ini, keluarga Fei memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk ini. Setiap orang keluarga Fei kita juga memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Justru karena itulah, saat ini yang benar-benar perlu kita lakukan adalah melihat langsung kesalahan kita sendiri dan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan semua ini kepada semua orang. Selain itu, kita harus dengan tulus meminta maaf dan membuat kompensasi aktif. Jika kita bisa mendapatkan pemahaman orang tentang kita, itu adalah keberuntungan kita. Jika orang tidak mau mengerti, kita hanya bisa menanggung semua konsekuensinya sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.